Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam pelajaran beliau banyak sekali kisah-kisah, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melanjutkan pelajaran tentang sejarah Nabi SAW dari kitab Khulasatu Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh seorang murabi, seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ustaz Umar Abdul Jabbar. Kita sampai pada pelajaran ke-28, Islamu Malikil Habasyah, ya, keislaman Raja Habasyah, ya, keislaman, masuk Islamnya Raja Habasyah atau An-Najasyi. Lamma alimat Quraisy, ketika orang-orang Quraisy mengetahui, lamma alimat Quraisyun bi hijratil muslimin, ketika mereka orang-orang Quraisy mengetahui hijrahnya kaum muslimin ilal Habasyah, ke negeri Habasyah, maka arsalu rajulaini, mereka mengutus dua orang laki-laki, wahuma, di dalam catatan kaki, wahuma Amr bin al-As, mereka berdua itu adalah Amr ibn al-As wa Ammar ibn al-Walid, dan Ammar ibn al-Walid. Di dalam kitab ini sampaikan Ammar ibn al-Walid. Di dalam kitab-kitab yang lain, dalam kitab-kitab sejarah disampaikan Abdullah ibn Rabi'ah. Yang kedua itu adalah Abdullah ibn Rabi'ah. Jadi yang diutus oleh orang-orang Quraisy yaitu Amr ibn al-Walid, Amr ibn al-As sama Abdullah ibn Rabi'ah. Waqad qala lin-Najasyi, keduanya menyampaikan kepada Raja Najasyi, ayyuhal malik, wahai raja, qad dakhala fi biladika, telah masuk ke negaramu, ghilmanun minna, orang pemuda-pemuda dari kalangan kami, sufaha, mereka itu orang-orang yang bodoh. Kenapa? Faraqu dina qaumihim, mereka telah memecah belah agama kaumnya, wabtada'u dinan, dan mereka telah mengada-ngada agama, membuat-buat agama, la na'rifuhu nahnu wala anta, yang kami tidak tahu dan kau pun juga tidak tahu. Agama itu beda dengan agama kami dan beda dengan agama. Waqad ba'atsana ilaika, dan telah mengutus kami, ilaika, kepadamu, fihim, untuk tentang mereka, tentang masalah ini, asyrafu qaumihim, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh dari kaumnya. Jadi telah mengutus kami, tokoh-tokoh, keluar dari kalangan kami, asyrafu qaumihim, orang-orang yang mulia dari kalangan kami, min abna'i a'mamihim, yang juga anak-anak dari paman-paman mereka, dari saudara-saudara kami, orang-orang yang mulia dari kalangan kami, dari pemimpin-pemimpin kami, wa asyiratihim, demikian pula mereka itu juga kerabat-kerabat mereka, kerabat-kerabat kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah ini, lituraddahum alaihim, supaya tujuannya agar engkau mengeluarkan mereka, mengeluarkan kaum muslimin, yang mengembalikan kaum muslimin kepada keluarganya, kepada kerabatnya. Tujuan mereka, tujuan diutusnya dua utusan ini ke Raja Habasyah ini, supaya menyampaikan agar kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah dikembalikan ke negeri asalnya. Faqala lahum An-Najasyi, maka An-Najasyi tidak serta-merta kemudian mengambil berita itu dan mengambil keputusan untuk mengembalikan kaum muslimin, namun
Najasyi mengatakan, faqala lahumun Najasyi. Najasyi mengatakan, la uslimuhum, saya tidak akan menyerahkan mereka hatta ad'uahum, sampai saya memanggil mereka, memanggil kaum muslimin, ya, wa as'alahum, dan menanyai mereka. Saya akan tabayun dulu, ya. Falamma da'ahum wa sa'alahum, ketika An-Najasyi memanggil mereka, memanggil kaum muslimin dan menanyakan, bertanya kepada kaum muslimin, qala lahu Ja'far bin Abi Talib. Lalu Ja'far bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, saudaranya Ali bin Abi Talib, berkata, menjawab pertanyaan raja, ayyuhal malik, wahai raja, ayyuhal malik, kunna ahla jahiliyah, kami dulu termasuk dari orang-orang yang jahiliyah, orang-orang yang bodoh. Na'budul asnam, kami menyembah patung-patung. Wa na'kulul mayyit, dan kami memakan bangkai-bangkai. Wa na'til fawahish, dan kami mendatangi perbuatan-perbuatan yang kecil, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang kecil. Wa naqta'al arham, serta kami biasa memutus tali silaturahmi, tali persaudaraan. Wa nusi'ul jiwar, demikian pula kami dulu juga berbuat buruk terhadap tetangga, melupakan tetangga. Wa ya'kulul qawiyyu, dan wa ya'kulul qawiyyu minna ad-dha'if, dan orang-orang yang lemah dari kalangan kami biasa makan, biasa mengalahkan, ya, memakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang kuat mengalahkan yang lemah, menindas yang lemah, orang yang kuat menindas yang lemah. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna, sampai datang kepada kami seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami, ya. Na'rifu nasabahu wa sidqahu, yang kami tahu nasab, baiknya nasab beliau dan kejujuran beliau, wa amanatahu, dan amanahnya beliau, wa afafahu, dan terjaganya beliau dari kemaksiatan, dari kesyirikan. Fada'ana li tauhidillah, beliau mengajak kami untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Wa alla nusyrika bihi syai'an, agar kami tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah Allah dengan sesuatu apapun. Wa nakhla ma kunna na'budu minal asnam, dan supaya kami meninggalkan menyembah patung-patung, ya. Wa amarna bisidqil hadis, serta beliau memerintahkan kami untuk berkata yang baik, yang berkata yang jujur, bisidqil hadis, wasilaturrahim, serta memerintahkan kami untuk silaturahmi, menyambung silaturahmi, wa husnul jiwar, demikian pula berbuat baik terhadap tetangga, wal kafu 'anil maharimi wad dima, serta menahan diri dari perkara-perkara yang haram, jangan sampai berbuat perbuatan haram dan menumpahkan darah. Wa nahana 'anil fawahish, dan beliau melarang kami berbuat yang kecil, wa qaulaz zur, dan melarang kami dari perkataan-perkataan yang dusta, perkataan bohong, wa aklu malil yatim, serta melarang kami dari makan harta-harta anak yatim, wa amarna bis salat, serta beliau menyuruh kami untuk salat, wasiyami, serta puasa, waz zakati wal haji, menyuruh untuk zakat, untuk haji. Fa amanna bihi, maka kami beriman pada beliau, wasadaqnahu, dan kami membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Ini pernyataan dari Abu Ja'far, dari perkataan dari Ja'far bin Abi Talib, ya, pernyataan dari Ja'far bin Abi Talib. Lamma alimat Quraisyun bi hijratil muslimina ila al-Habasyah arsalu rajulain. Jadi ketika orang Quraisy mengetahui bahwasanya kaum muslimin hijrah ke Raja Habasyah, ke negeri Habasyah, maka mereka mengutus dua orang, bihadaya, dengan
membawa hidayah, membawa hadiah, bihadaya talaban minhu, ini sebagai permintaan, ya, sebagai suap kalau di zaman kita ini. Talaban minhu an yarudda, mereka minta kepada Raja Habasyah supaya mengembalikan man hajara minal muslimin, ya, orang-orang yang hijrah dari kalangan kaum muslimin. Fa'aba an-Najasyi, maka an-Najasyi enggan taslimahum, untuk menyerahkan kaum muslimin. Ba'da an akhbarahu, setelah mengabari, ba'da an akhbarahu Ja'far bin Abi Talib, setelah Ja'far bin Abi Talib mengabari, menyampaikan terhadap raja bihaqiqatid dinil islami, hakikat dari agama Islam. Wa qara'a alaihi, dan beliau membaca awal surati Maryam, beliau membaca awal surat Maryam. Faraja'a khaibaini, maka dua orang utusan dari Quraisy ini kembali ke kaumnya dengan rasa kecewa. Wa aslaman Najasyi, serta Raja Najasyi masuk Islam. Wa man ma'ahu minal qisisin, dan bersama orang-orang yang bersama beliau. Jadi orang-orang yang ada di sekitaran beliau masuk Islam. Minal qisisin, dari pemimpin qisisin, itu pemimpin dalam masalah memimpin ibadah. Warruhban, pengkhutbah. Wa man ma'ahu minal qisisin warruhbani fi dzalikal waqti, maka orang-orang yang ada di sekitaran beliau masuk Islam, ya, bersama qisisin, ya, para pemimpin ibadahnya dan para pengkhotibnya, para dai-nya, fi dzalikal waqti, pada tahun tersebut. Yaitu pada tahun as-sanatis sabi'ah minan nubuwah, pada tahun ke-7 kenabian. Fa anzalallahu fi haqqihim, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat, ya, tentang mereka, tentang Raja Najasyi dan para orang-orang yang ada di sekitarnya, qisisin dan ruhbannya, di dalam surat Al-Maidah ayat 85. Allah sampaikan wala tajidanna aqrabahum, ya, dan engkau tidak akan menjumpai aqrabahum, orang yang paling dekat, mawaddatan, orang yang paling ada kecintaan, yang paling dekat kecintaan, alladzina amanu, yang mereka beriman, alladzina qalu, yaitu orang-orang yang qalu inna nasara, mereka mengatakan inna nasara, kami orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Dzalika bi anna minhum, karena di antara mereka qisisina warruhbanan, ada qisisin, orang yang memimpin ibadah, dan ruhban, yaitu pengkhutbahnya, dai-nya. Wa annahum la yastakbirun, dan mereka tidak ada kesombongan dalam diri mereka, tapi mereka masuk Islam, menerima Islam. Tsumma mata an-Najasyi, kemudian an-Najasyi meninggal. Fasalla alaihi ar-Rasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolati beliau. Lamma a'lamahu Jibril, ketika malaikat Jibril menyampaikan, memberitahu Nabi biwafatihi, dengan wafatnya Raja Najasyi. Wa hadza aslu salatil janazah, dan inilah asal dari salat janazah alal ghaib. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Madza fa'alat Quraisyun, apa yang dikerjakan orang-orang Quraisy lamma alimat bihijratil muslimin, ketika mereka tahu hijrahnya kaum muslimin ilal Habasyah, ke negeri Habasyah. Lamma alimat Quraisyun bihijratil muslimina ilal Habasyah arsalu rajulaini, mereka mengutus dua orang, bihadaya, dengan membawa hidayah, talaban minhu an yarudda man hajara minal muslimin, ini sebagai suap agar mereka mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah. Hal aslamahumun Najasyi, apakah orang-orang Najasyi, apakah Raja Najasyi menyerahkan mereka? Maka jawabannya la. Fa'aban Najasyi taslimahum, Raja Najasyi
enggan untuk menyerahkan mereka. Hal aslama an-Najasyi, apakah orang-orang Najasyi masuk Islam? Apakah orang-orang Najasyi masuk Islam? Naam, aslama an-Najasyi wa man ma'ahu minal qissisina wa ruhban. Bahkan orang-orang Najasyi, Raja Najasyi dan orang-orang yang ada di sekitarnya masuk Islam. Madza nazala fi haqqihim, apa yang turun terhadap mereka. Madza nazala fi haqqihim, fa anzalallahu fi haqqihim, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Maidah, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika biannahum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Hal 'asha an-Najasyi ba'da dzalik, hal 'asha an-Najasyi ba'da dzalik, apakah an-Najasyi hidup setelah itu? La, bal mata, thumma mata an-Najasyi, kemudian Najasyi mata, beliau meninggal. Hal shalla ar-rasulu 'ala al-ghaibi qabla dzalik, hal shalla ar-rasulu qabla, hal shalla ar-rasulu 'ala al-ghaib qabla dzalik, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolati beliau ketika beliau sudah meninggal? Naam, shalla ar-rasulu 'ala al-ghaibi qabla dzalik, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolati beliau. Al-khulasatu, arsalat, ringkasan, arsalat Quraisyun, orang-orang Quraisy mengutus Rasulaini, dua orang utusan, ilan Najasyi, ke Raja Najasyi, liyatruda al-muslimin, untuk mengusir kaum muslimin, min biladihi, dari negaranya. Falam yaf'al, dan mereka falam yaf'al, dan orang Raja Najasyi tidak mengerjakan, jadi tidak mengusir kaum muslimin. Wa aslam, bahkan Raja Najasyi masuk Islam. Huwa wa man ma'ahu, beliau bahkan bersama orang-orang yang ada di sekitaran beliau. Thumma mata an-Najasyi, kemudian Raja Najasyi meninggal dunia. Fa shalla alaihi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa shalla alaihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam salat al-janazah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatinya, salat ghaib. Ini pelajaran dari Islamnya Raja Najasyi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian.